Oke guys, balik lagi sama gue KZR Andri. Kali ini gue akan membahas tentang anime Jujutsu Kaisen the movie-nya ya. Yang Volno. Kita akan mereview karena kita kemarin nonton. Ya dia curang sih, dia 2 kali nonton. Dia ngomongin gue. Ya, emang bagus. Karena ada detail-detail yang pengen gue tahu gitu. Ya tapi bilang nggak nonton. Ya tapi oke lah ya, oke. Nah itu banyak kejadian saat nonton. Itu nanti dibahas di akhir. Kayak ya lo tau lah apa Jujutsu Kaisen lah ya, makanya lo klik video ini pasti lo tahu apa itu Jujutsu Kaisen. Selagi kalian belum nonton, ya gue hanya ngasih review sama sedikit bocoran sih gitu kan. Ya ini warning spoiler lah ya. Nanti kalau misalkan udah mau masuk spoilernya nanti kita kasih tahu. Itu serah sih kalau kalian mau lanjutin is oke. Lanjutin is oke ya, dan juga orang Indonesia ya. Pasti suka spoiler. Suka dengan spoiler walaupun benci tapi pasti diikutin gitu. Ya, gue heran sih. Ya termasuk diri gue sendiri. Kita kalau belum dapet spoiler kayak males nonton gitu malah. Apalagi kalau misalnya kayak udah nonton anime nih kan yang ongoing gitu kan. Kayak contohnya AOT, Naruto, yang gitu-gitu lah. Pasti kita baca komiknya juga gak sih? Ujung-ujungnya baca komiknya ketika pas seasonnya habis. Iya. Kalau Naruto ketahuan panjang kan, part-part seasonnya. Kayak Shippuden kayak yang biasa, kayak Demon Slayer, AOT gitu kan. Season 1, season 2 Niat banget sih emang. itu pasti mau lo pasti baca manga. Oke gitu sih. Oke, kita balik ke topik. Yang pertama kita bahas adalah Jujutsu Kaisen movie 0 ya. Iya. Nah ini tuh lebih tepatnya movie-nya itu tuh lebih ke flashback ya. Iya, flashback dari sebelum sebelum, 1 tahun sebelum Yuji masuk ke SMA Jujutsu Kaisen. Jadi buat lu yang udah nonton animenya, kalau pas ketika lu nonton film ini, kok gini ceritanya, kok gini, kok malah mundur, kok malah ini, bla 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 bla. Ya lu bisa ngerti dari judulnya lah ya. Karena ini Volno ya, sebelum Yuji masuk loh. Jadi kejadian sebelum Yuji masuk ke SMA Jujutsu. Dan kalau lu nonton animenya sampai habis pasti lu pernah melihat di animenya itu tentang Yuta, yang diomongin tuh Yuta. Okotsu Yuta. Okotsu Yuta yang diomongin sama Gojo, masalah seingat gua pas lagi mereka kumpul atau setim ya masalahnya di sekolah. Waktu itu Nobara juga itu kok ngomongin itu. Jadi tuh yang pas mau pertempuran itu loh, pertemanan itu. Pertemanan antar sekolah ya. Iya, kayak pertempuran antar sekolah gitu. Si Nobara mikir kalau misalkan mereka pergi ke Kyoto, padahal yang dari Kyoto ke Tokyo. Karena tahun lalu Yuta yang menang. Jadi kayak ya lu mesti tahu lah di Jujutsu Kaisen itu kalau ya lu baca manga itu sebenarnya MC-nya tuh ada 2 menurut gue ya. Iya benar. MC ada 2. Pertama Itadori Yuji itu karena animenya. Dan MC keduanya itu adalah Okotsu Yuta. Itu di the movie-nya. Kayak kita kasih dari di Volno itu Yuta MC-nya. MC-nya Yuta. Jangan cari Yuji lah pokoknya di Volno enggak ada. Iya, kalau nyari Yuji emang enggak. Gua udah ngasih tau soalnya enggak ada Yuji. Jadi lu enggak usah nyari Yuji. Iya. Jangan usah heran. Ini enggak ada, pokoknya enggak ada Yuji, enggak ada Megumi, enggak ada Nobara pokoknya. Nobara, 3 orang itu kan. Enggak ada pokoknya. Oke. Jadi kita bahas dari awal ya. Yang pertama dari awalan movie-nya dulu lah ya. Iya. Awalan movie-nya itu ceritain tentang di mana Yuta dibully. Jadi masa lalu Yuta tuh sebelum dia masuk sekolah Jujutsu, dia dibully oleh kawan-kawannya di sekolahan. Iya. Tapi sebelum itu Yuta kan punya pacar. Jadi tuh movie ini tuh nyeritain Yuta tuh punya pacar. Iya. Pacarnya tuh mati di depannya dia. Di depan dia banget mati. Iya. Nah, kecelakaan. Nah, pada saat itu Yuta tanpa sadar kayak mengutuk gitu loh. Entah tanpa sadar atau apa. Jadi tuh si Rika, nama ceweknya itu Rika. Jadi tuh Rika itu ngikutin Yuta sampai Yuta masuk SMA Jujutsu juga dia ngikutin. Karena dia dikutuk oleh Yuta tanpa sadar ya. Tanpa sadar ya. Yuta belum tahu tuh. Belum tahu ternyata si Rika itu dia ngutuk karena yang dia pikir dia dikutuk oleh Rika dan orang lain pun kayak
termasuk Gojo ya. Iya. Termasuk Gojo sendiri tuh mikir kayak si Rika ini yang ngutuk si Yuta dan semuanya, dan ternyata kebalikannya. Si Yuta yang ngutuk si Rika. Jadi awalnya Yuta kan dibully, dan orang yang ngebully Yuta ini pasti dapat masalah dari Rika. Kayak Rika tuh selalu ngelindungin Yuta dari apapun itu. Pada saat itu di kelas pas Yuta dibully awalnya, dan 4 orang ini kena pokoknya diabisin sama Rika sampai luka-luka parah gitu loh, masuk ke dalam locker gitu. Nah di situ ketahuan lah sama SMA Jujutsu gitu, petinggi Jujutsu kalau si Yuta itu membawa kutukan, apalagi sampai menyelakai orang lain, apalagi menyelakai Nosaman kan memang nggak boleh kan ya. Nah di situ dia dibawa ke tempat apa sih itu namanya? Kayak apa? Ruangan isolasinya Jujutsu lah. Kalau nonton animenya pasti tahu pas Yuji dibawa sama Gojo di ruangan khusus gitu. Itu ruangan sebelum gitu lah. Iya. Itu sebelum dieksekusi. Yuta awalnya ketahuan dan dia sempet mau bunuh diri. Dia cerita ke Gojo dan ketahuan sama Gojo, dan Gojo ngasih tahu nih ini apa. Jadi tuh Gojo bawa pisau yang udah bengkok gitu. Terus kata Yuta itu si Rika yang gituin, yang nahan biar Yuta nggak bunuh diri. Yuta sebenarnya dari awal udah nggak mau hidup lagi gitu, kayak udahlah daripada gue nyiksa orang lain juga, kayak nyakitin orang, jadi kayak udahlah lebih baik gue mati gitu kan. Dan banyak orang yang kayak nggak suka sama dia karena dia punya kutukannya itu. Apalagi ya lu tau sendiri kayak orang dibully itu pasti banyak ya dicemooh, disengin. Nah ketika orang yang mau ngisengin si Yuta ini, si Rika keluar dari badannya Yuta, ngebantai orang-orang yang ngebully itu. Makanya Yuta lebih baik kayak udah lebih gue mati gitu. Terus dia juga awalnya kan pas ditanya kamu mau apa, kamu mau dieksekusi, terus kata Yuta dia pengen isolasi aja gitu kan, nggak mau ketemu sama orang lain lagi. Lebih baik kayak gitu dia bilangnya. Tapi ternyata Gojo kayak ngomong gini, emang lu nggak kesepian kalau misalkan lu sendirian di sini selamanya? Iya. Terus katanya Yuta nggak bisa jawab. Akhirnya ya dari situ dia itulah masuk SMA. Itu karena keegoisannya Gojo ya. Gojo juga ya termasuk. Ya nggak beda jauh sama yang Yuji lah ya. Hampir sama kok buat awalannya kayak gitu. Karena Yuji kan karena keegoisan Gojo ngelawan petinggi-petinggi itu. Nah terus abis itu pas masuk SMA dia kenalan deh tuh sama Maki, sama Panda sama Inumaki, sama Toge. Iya. Awalnya mereka nggak nerima si Yuta gitu loh. Karena pas ketika Yuta masuk kelas ya, langsung gitu tuh hawa keberadaan kutukannya tuh kuat banget gitu sampai mereka bertiga kaget. Di dalam dirinya tuh ada yang ngikutin gitu loh. Iya, sangkanya si Gojo bisa bercanda kayak ngetes mereka bertiga. Dan ternyata emang akhirnya dikasih tau sama Gojo kalau ya Yuta. Mereka jadi sebenarnya Gojo tuh nggak ngasih tahu Yuta dan nggak ngasih tahu anak-anak itu. Jadi pada on the spot gitu loh dia ngasih taunya. Jadi mereka kayak salah paham gitu juga. Kayak situ lucu sih, di situ scan itu sih lucu banget. Itu lucu bagus banget sih. Nah yang setelah itu mereka misi, mereka pada hari itu juga dikasih misi. Yuta bareng sama Maki. Misinya itu tuh di sekolah dasar. Kalau Toge sama Panda, kita nggak tahu ya, nggak dikasih tahu. Itu nggak tahu misi mereka berdua apa, tapi dikasih lihat misi Maki sama Yuta. Nah di situ pas mereka masuk ke SD-nya itu, di situ baru tuh si Rika keluar ya sih. Dia pas masuk, pokoknya pas dia ditelan sama kutukan yang ada di SD itu. Kutukan, juga kan yang megang kutukan di SD itu lah ya. Iya. Nah di mereka ditelan sama kutukan itu, terus akhirnya Maki sama Yuta sempat berantem. Terus kata Maki, lo kalau mau bantuin orang, lo harus bisa punya pendirian gitu kan. Nah akhirnya abis itu ya udah dia pakai, ternyata pas pakai cincin itu kutukannya itu bisa dikenalin sama dia. Jadi dia kayak cincinnya itu
cincin itu tuh pengantar antara Yuta sama Rika. Iya. Kan penghubung gitu. Iya. Lebih ke penghubungnya sih. Penghubungnya jadi biar bisa kendaliin Rika. Dan situ dia juga belum tahu banget ternyata cara buat kendaliin Rika, ngeluarin Rika itu lewat cincin itu. Itu tuh kayak alat komunikasinya mereka lah ibaratkan. Nah dari situ sebenarnya pada saat misi itu Gojo ada di luar ya. Ada di luar. Tapi dia sama sekali nggak mau bantuin ya. Lu tahu sendiri lah kalau udah nonton animenya Gojo kayak gimana ya. Kayak gitu soalnya. Keselin. Pokoknya pas diselamatin itu akhirnya Yuta sempet latihan. Iya, sempet latihan. Iya. Latihan berpedang. Iya. Jadi tuh awalnya Gojo dipanggil sama petinggi. Nah ya. Dipanggil petinggi. Abis dari situ dipanggil sama petinggi buat minta pertanggungjawaban si Yuta. Kenapa si Rika bisa keluar? Karena kan nggak boleh sebenarnya Rika keluar. Karena ini loh, apa sih namanya, takut karena ngancurin. mereka takut ngancurin semuanya. Iya, karena takut si Rika tuh lepas kendali dan ngamuk. Iya, kayak ganas gitu loh. Akhirnya dari situ sih Gojo tetap keras kepala lah, kayak gue lebih mihak si Okotsu gitu kan. Terus akhirnya abis dari itu dia ngajak si Yuta buat itu di situ diajarin cara pakai kutukan kan. Akhirnya diajarin cara pakai kutukan. Jadi tuh kutukannya itu ditaruh di pedang itu loh. Jadi dia dikasih katana gitu loh, dikasih katana sama Gojo. Dan gimana caranya kayak si Rika ini kekuatannya Rika tuh keluarnya di pedang gitu. Nggak lewat diri fisiknya si Rika. Dia bisa dikendalin lebih mudah. Kan kutukannya Rika kan gede banget nih. Bisa dong dimasukin ke pedang gitu. Buat ngelawan kutukan kecil-kecil lah. Nah terus habis itu si Yuta latihan lah sama Maki. Pokoknya itu juga dia cepet kok latihannya. Maksudnya Yuta tuh termasuk cepet tanggap dalam latihan apapun itu. Dia cepet banget. Pertama dia emang masih kewalahan pas lawan Maki ya. Iya, soalnya Maki kan dia sendiri, ini emang ahli senjata. Kalau si Yuta kan dia emang banget gitu kan. Jadi masih anak yang dibully. Terus dia kan lemah banget gitu loh fisiknya. Dia bilang sendiri kalau dia lemah fisiknya. Nah kita cuma beberapa minggu atau bulan sih, gue lupa lah bacanya. Udah bisa mengimbangin si Maki. Nah saat latihannya juga ada beberapa skena yang lucu lah ya. Jadi kayak si Panda tuh ngomong ke Yuta, nanyain kayak lu tuh suka cewek ya gimana gitu, apakah punya yang dada besar atau yang kecil lah. Nah di situ si Yuta jawab pengen ya kalau bisa dada besar ya, pai ya besar. Habis itu si Panda ya langsung gituin ke Maki. Kayak Maki masih ada kesempatan gitu ya kan, masih kesempatan buat sama Yuta. Soalnya di situ kayak Panda tuh inget si Maki tuh nggak bisa deket sama cowok nggak pernah, karena dia fokus gitu banget loh sama ininya dia kayak sama targetnya dia targetnya lah ya kayak gini dia buat ngituin si ini. Makanya si Panda kaget sama si Toge bisa ngeliat Maki main sama Yuta latihan bareng sampai lama itu. Nah dari situ dia dikasih misi nggak sih si Toge dikasih misi. Nah itu Gojo datang kan ya. Gojo datang ke lapangan latihan. Kalau bilang di situ bilang ke Toge ada misi khusus, tapi itu tadinya buat Toge sendiri karena dianggap sama Gojo Toge yang paling cocok dan bisa nyelesain sendiri secara cepat. Nah akhirnya disuruh Yuta ikut sama Gojo buat sekalian latihan ya kan, ngeliat situ tuh itu keren sih pas itu tuh bener-bener gila banget. Maksudnya kita di situ penampilannya Toge tuh beda banget kan sama yang di animenya. Menurut gue lebih hot iya. lebih ganteng banget gitu loh. Soalnya dari style rambutnya aja beda. Iya. Jadi dia tuh pertama pas turun tuh langsung beli obat batuk gitu. Beli OBH. Iya, beli OBH ya kan. Jadi tuh mereka kayak ke distrik itu yang mau dibangun, tapi di distrik itu tuh ada kutukan. Jadi harus dihancurin gitu dulu loh, dibersihin dulu lah. Ibaratnya kayak di inilah, kayak di rukiah. Ya, betul. Kayak rumah gitu ibaratnya. Nah, itu tuh sebenarnya emang bener sih yang Gojo bilang, kutukannya kecil kayak
si siapa Toge tuh bisa nyelesain sendiri secara cepat. Emang benar karena cuma kayak kutukannya ikan-ikan gitu, bagian ikan, tapi emang banyak banget. Iya. Jadi satu. Orang pas didateng cuman ngasih tahu kayak ngucapin kutukannya, udah selesai sebenarnya. Apa meledak atau apa gitu? Meledak, udah tuh semua meledak kutukannya. Nah, habis itu ya itu ada yang udah disangka-sangka, ternyata ada kutukan semi kelas 1 yang menghadang mereka buat keluar dari bariernya. Iya. Dan bariernya emang ternyata ketutup sama barrier lain. Ada lagi barrier lagi. Jadi itu bukan barrier buatan siapa sih? Ichiji ya. Jadi barrier Ichiji itu sebenarnya udah hilang pas ketika kutukan yang pertama mati sama Toge. Iya. Tapi ternyata ada barrier lagi. Jadi bahkan kan barrier dalam barrier gitu. Nah di situ si Toge kewalahan juga ya, karena kan itu kutukan semi kelas 1 nih kan, kalau ke kelas 2 aja udah lumayan susah ya kan, apalagi semi kelas 1 kan. Jadi di situ pas mereka saling bantu gitu loh, jadi Yuta nge-support Toge. Akhirnya mereka sempat kayak menyerah kan ke atas kabur. Terus obat batuknya Toge tuh jatuh. Sedangkan di situ Toge udah tenggorokannya udah sakit banget, udah keluar darah kan. Pertama kali buat lawan semi kelas itu dia keluar darah, tapi nggak kuat karena itu kan kalau Toge kan semakin besar kekuatan kutukannya, semakin besar resiko dia batuk darah gitu. Muntah darah iya. Biasa tuh orang. Iya bisa jadi. Tapi mau OBH kemana-mana. Mau OBH kemana-mana gitu. Nah di situ OBH-nya jatuh. Iya. Terus akhirnya awalnya si Toge pengen nyelesain sendiri, tapi akhirnya dari situ si Yuta merasa dia harus ngebantu Toge juga karena Toge kan temennya dia gitu. Iya. Tapi di situ Toge bilang kayak bisa nggak usah Yuta gitu kan, udah biar gua aja sendiri gitu. Nah Yuta situ langsung kayak ngerasa nggak enak banget sama Toge, kayak apalagi udah liat Toge batuk darah gitu. Terus tangannya kayak patah gitu. Kepelintir patah gitu lah ya. Ini dilurusin lagi sama Toge. Dia keren banget sih. Terus habis itu dari situ si Yuta mancing kutukannya. Dia bertarung tuh duel tuh berdua. Buat ini ya kayak ngalihin perhatian biar bisa ngambil obat batuknya si Toge. Akhirnya dia fight berdua dan Yuta berhasil ngambil obat batuknya. Terus kasih ke Toge. Terus Toge minum obat batuk ya. Langsung habis tuh segini kali ya. Iya segini. Itu emang TBC. Terus habis itu dia langsung ngucapin kayak apa sih, hancur apa? Hancur lah ya. Iya hancur kayaknya sih itu. Terus habis itu udah hancur. Dan ternyata baru mereka bisa keluar dari bariernya, kebuka. Nah terus di sini ternyata dulu kan si Ichiji ngomong nih ke Gojo, ngelapor, kata dia ada barrier lagi di atas barriernya dia ngomong gitu kan. Terus kata Gojo, itu bukan salah lu gitu. Iya, itu dari luar, anggap aja kita kalah sama lawan kita. Dia lebih pintar gitu. Iya. Terus kata si Ichiji nanya, emang lu tahu siapa ya kan? Kata si Gojo, itu sahabatnya dia sebenarnya si Geto Suguru. Di situ ternyata ada Geto dan emang itu semua udah dirancang sama si Geto. Itu Suguru buat dia kayak pengen ngeliat kutukannya si Yuta. Dia pengen ngeliat Rika tuh seperti apa kekuatannya Rika. Karena kan dia special grade ya. Nah dia tuh salah satu dari special grade cuma ada 4. Nah dia tuh ngeliat apa sih pengen ngambil kutukannya Rika, dan dia tuh teknik kutukannya itu nyerap kutukan biar bisa dikendaliin sendiri. Iya, dimakan sama dia kutukannya. Banyak kesannya sih. Makanya jadi nggak bener ya. Iya nggak bener sih kalau kata gue itu gara-gara banyak setannya. Nah habis itu di situ tuh kayaknya si ini bukan sih yang dia pengen pergi, yang sama Maki sama si yang diceritain itu loh, yang datang gitu loh, yang datang ada kutukan di badannya orang lain yang mama sama anaknya cewek itu ya kan. Datang ke gitu, katanya gitu tuh bisa nyembuhin orang yang kayak diliatin kayak ditempelin setan lah. Kalau bahasa kita ketempelan. Iya. Akhirnya sama gitu diambil lah kutukan itu. Nah di situ dia ada pertemuan juga nggak sih? Iya pertemuan.
sama keluarganya grupnya kata dia. Tapi padahal itu grupnya sih. Itu keluarganya. Bukan sih. keluarga. Dia nggak manggil keluarganya. Dia manggil keluarga, tapi Iya. dia grup tandemnya mereka. Iya. Jadi pengikutnya dia lah, Pengikut pengikut ya. dia lah. Nah, di situ dikasih lihat separah apa sih gitu tuh, sejahat apa sih dia, ngerti nggak sih, sadis apa. Di situ tuh ada petinggi gitu yang mau-muan sama gitu gara-gara ada kutukan yang nempel di badannya. Dan habis itu dibunuh sama Dibunuh sama gitu karena petinggi itu tuh udah nggak nggak ngasih ngasih duit. duit sumbangan buat gitu lagi, bahkan nggak Iya ngasih kan dana. dia kayak kultus gitu loh, kayak ibaratkan dia tuh kayak dewa gitu loh buat orang-orang awam yang nggak tahu gitu kan, kayak ibaratkan ustadz lah kalau di Islam Iya, ustadz. kalau Islam Ustaz. Nah Kayak makanya gitu. pokoknya kayak kultus gitu, di kultusnya ini nggak dikasih duit lagi kan, pasti gitu butuh duit lah ya, karena dia nggak Apalagi kerja ya dia, kan, dan kerjanya dia cuma juga ngumpulin. punya tujuan tersendiri. Iya. Nah habis itu dari situ dia ke sekolah jujutsu sih, Ya. habis ketemu sama keluarga, sama Nggak bisa teman-temannya. datang ke sekolah jujutsu sama keluarganya dia. Nyegat si Yuta, Nyegat, Maki, Panda, gitu. sama Toge. Oke, Itu karena sedikit lucu sih pas di situ. keselin sih. Gitu. Enggak ya gitu loh yang si Panda ngomong kalau misalkan kalian kesini maju, yuk Tuan Oh Yuta iya, kan Yuta. gitu. Dia semuanya intinya semuanya ke Yuta lah. Yutanya nggak tahu Iya. apa-apa. Dari situ langsung kayak si Toge, Toge lagi Geto. Oh. Geto langsung ngedeketin Yuta gitu. Ya, tiba-tiba langsung kayak Lu sampai semua orang tuh pokoknya kaget. dia nyanjung Yuta lah awalnya, terus dia minta bantuan. Ya. Nah di situ pas habis itu si Satoru datang. Iya, Satoru sama petinggi. Iya. Nah, petinggi sih kayak gimana kak? Kayak Kayak kakak semua- kelas gitu semua. Semua Jujutsu. yang ada di Jujutsu gitu loh, kayak alumni segala macam. Kan mereka abis lulus dari Jujutsu mereka kerjanya di situ juga. Ya, tetap kerja di situ. Masih ada ikatan di balik belakang. Ada si Mei juga di situ, Ya. ada Nanamin tuh. Nanti ya, Nanami keluar di situ tuh. Iya. Kalau kelihatannya. Nah di situ mereka ngobrol lah, Iya. kan. Terus si Geto itu ngasih mendeklarasikan peperangan. Malam apa sih? Malam 100 kutukan di Kyoto dan Shinjuku. di Shinjuku. Itu dia ngadain deklarasi perang karena si Yuta nggak mau gabung sama grupnya kan. Iya. Pacarannya tuh. Enggak juga sih, emang dia emang udah mau perang sih. sama Emang udah Jujutsu. mau perang sih. Sama para petinggi. Karena nggak sejalan sama Pikirannya dia. Jadi tuh Geto ini punya pikiran Iya. sendiri loh, kayak dia awalnya tuh gara-gara kemakan omongan orang, terus dia mikir oh iya juga, Iya. kenapa nggak kayak gini. Dan akhirnya dia malah kayak ngeberontak gitu loh. di SMA Jujutsu, makanya dia dikeluarin dari Iya, dia dikeluarin dan dia tuh apa sih? Dia tuh menganggap yang non shaman itu tuh kayak monyet. Kayak ibaratkan lu tuh nggak pantas Iya. hidup. Jadi tuh tujuan dia itu ngebunuhin orang yang non shaman. Jadi yang hidup di dunia itu cuman para shaman, para penyihir. Iya. Nah, itu ditentang keras sama para Ya sama petinggi-petinggi Jujutsu lah. Dan habis itu ya itulah dia sempat ngejelekin Maki lah segala macam Iya. juga. Terus si Yuta marah distract lah ya. Yuta kesel lah, maksudnya teman-teman, maksudnya mereka tuh satu-satunya temennya Yuta Iya. gitu loh, 3 Iya. orang itu. Sebenarnya temennya Yuta. Jadi cuman mereka, Yuta tuh cuma punya mereka bertiga Iya, sama Gojo. sama Gojo. Makanya Gojo maksudnya Gojo sayang sama Yuta karena Yuta sopan banget sama Iya. Gojo. Itu satu-satunya ini sih. Yuta tuh orangnya sopan banget. Iya. Sangat menghormati sih lebih tepatnya. Dia sangat menghormati banget. Nah habis itu petinggi Jujutsu langsung kayak inilah apa sih namanya, rapat besar besar. untuk Ya itu gimana nih menghadapi si Geto, Geto, ya kan? mana di 2 tempat juga Iya, kan. di tempat. Terus Dan si 100 kutukan. terus si Gojo sempat ngomong kayak dia agak sedikit gila sih karena dia mendeklarasikan perang yang belum tentu dia menang. Iya, Iya. si Gojo ngomong. Dan Endurance pun Geto sendiri ngomong ke teman-temannya kan, kemenangannya dia tuh cuma kecil, persentasenya cuma 20% aslinya. Si Geto udah ngomong sendiri. Dia tuh punya tujuan lain sebenarnya dari perperangan itu sih. Dia peperangan itu tuh dia cuma kayak buat Pancingan. pengalian isu lah ya. Iya, Lebih tepatnya pengalian pengalian isu.
Itu pada saat mereka perang, sebenarnya Gojo dari awal udah bingung kok nggak ada si Geto. Geto nggak di posisi. Karena Geto sama Gojo ini mereka tuh sebenarnya sahabat. Ya, sahabat. Jadi ceritain deh pokoknya. Mereka tuh sahabat, itu sedih sih sebenarnya. Kayak mereka sahabat dan beda jalan. Iya. Akhirnya mereka pisah dong. Beda opini Lah, kayak ideologinya beda. Ya. Gue pengen gini, si Gojonya kayak gini. Jadi akhirnya kayak mereka pisah, tapi mereka tetap saling iya. Sahabat. Cuman juga kata mereka cuma dipisahkan oleh ideologi mereka masing-masing. Nah, akhirnya di situ si Geto ternyata ke SMA Jujutsu. Di SMA Jujutsu cuma ada Maki sama Yuta berdua doang. Sama ya itu sama yang penjaga biasa. Penjaga biasa. Mereka nggak berpikir kalau Geto bakalan datang ke situ. Akhirnya penjaga biasa itu nggak bisa melawan Geto dan dibunuh-bunuhin lah ya. Dan akhirnya Gojo sadar. Iya, Gojo sadar di situ. Kalau ternyata ini cuma buat pengalihan isu. Misi utamanya adalah buat ngambil si Yuta. Iya. Buat ngambil Rika di dalam tubuhnya Yuta. Nah, akhirnya Gojo manggil Panda sama Toge buat balik ke sekolahan. Dari situ itu maksudnya mereka kan dikirim ke sana dan di situ Gojo berantem sama Miguel. Ya. Itu keren banget. Gue ngomong itu. So fightingnya Gojo di situ tuh keren banget. Terus di situ juga ada Nanamin. Kayak Nanamin ternyata di Kyoto ya kalau nggak salah. Nanamin di Kyoto. Jadi itu dimana adanya Black Flash 4 kali, rekor Black Flash 4 kalinya Nanamin di situ. Kan Nanamin di anime kan dikasih tahu kan cuman Nanamin yang bisa menggunakan Black Flash sebanyak 4 kali. Dan itu adalah di situ kalau mau lihat dia melakukan Black Flash 4 kalinya. Emang benar 4 kali. Tapi kan sekarang udah dipecahin sama Yuji kan. Udah dipecahin sama Yuji sekarang rekornya. Cuman kalau lu mau lihat Black Flash 4 kalinya Nanamin di situ. Itu keren sih. Pertarungan Nanamin juga keren banget itu. Keren banget. Itu ada pertarungan Nanamin, Gojo lawan Miguel ya. Iya. Itu juga mantap. Terus ini loh Mei juga. Itu keren loh. Mei keren loh dia. Dia ada sendiri. Grup mereka segeng lah ya Mei, Todo. Jadi tuh kalau di Kyoto tuh ada Todo, Mei di Shinjuku. Di Shinjuku ya. Ada Todo, Miwa, Mai, Kamo, Mechamaru. Ya segrup itu lah. Sama Momo. Itu mereka ada di situ ikut bertarung juga. Ya. Nah di situ tuh si Todo tuh yang itu, yang ngebantai itu kan dia terkenal gara-gara ngebantai apa sih kutukan tanpa kutukan. Iya. Betul. Dia nggak pakai kutukan gitu tuh. Dia masih pakai kekuatan fisik. Iya, kecuali pas dia ngelawan yang kelas 1. Pokoknya di animenya ada dia bilang, gue sebenarnya pakai kutukan, tapi pada saat gue ngelawan yang kelas tinggi baru. Ya kelas tingkat 1 gitu. Kalau tingkat yang di bawah-bawah ya kayak ya udah lah, tinggal tonjok aja selesai. Iya, pokoknya soal kekuatan fisiknya dia sama kayak Yuji ya sih. Nah dari situ kembalilah ke Yuta nih. Dari situ yang pertama ngehadang Geto adalah Maki. Tapi Maki ya kalah. Udah sekarat ya Maki sekarat. Ya Maki sekarat dan habis itu Panda sama si Toge datang. Bertarung lah mereka dua fight tuh. Iya, awalnya si Geto sama si Panda. Nah, si Toge itu jadi tim support lah ya. Iya, supportnya Panda. Nah, di situ tuh lucu sih. Lu ngasih sama Toge ya? Iya. Dia ngutuk si Geto. Ya, ngutuk si Geto. Dia ngutuk buat kayak si Geto tuh kayak ketekan ke bawah gitu, kayak isep ke bawah. Gue lupa. Pokoknya dia lu isep ke bawah, ketekan gitu, brok gitu. Itu habis ngomong kayak gitu langsung dia muntah darah kayak banyak banget. Itu kalau ada ember mungkin saya ember darah. Iya bisa, karena itu benar-benar banyak banget sih. Itu berarti saking besarnya kekuatan si Geto. Dari situ mereka langsung mau nyelamatin Maki dan ternyata Geto masih nggak kenapa-napa. Itu padahal lubang yang dibuat sampai ketekan itu lebar banget dalam. Iya. Tapi ya Geto nggak kenapa-napa. Akhirnya pada saat itu mereka udah KO semua. Yuta keluar dari kelas ya. Dari kelas dia keluar yang paling
mereka bertiga dan kaget, dia juga nggak tahu ternyata ada ternyata di sih situ. terus pokoknya Yuta kaget lah ngeliat Maki, Panda, Toge udah pada sekarat semua. tapi Toge sempat ngomong ke si Yuta buat lari, jangan ngelawan dia gitu kan, karena kayak ini gue aja udah kalah nih. Iya. Udah lu nih lu lari apalagi daripada ntar lu kenapa-napa ya, gitu, gue masih kan, bisa hidup kok gitu kan. Apalagi di situ kan Toge juga mikirnya kayak ya Yuta kan masih belajar gitu kan, masih baru lah, banget. belum setengah tahun kan kata dia tuh, belum setengah tahun. Belum kayak udah lu selamatin diri, lu gak bakal bisa lah lawan dia gitu ya, kayak gitu. Dan tetapi karena Yuta udah kepalang kesel banget ya. Jadi akhirnya dia langsung, pokoknya pada saat itu dia langsung ngeluarin Rika. Langsung kayak Rika keluar gitu, kayak gitu. Itu keren banget. Jadi dia gak perlu, dia yang disuruh Gojo kan kayak lewat pedang nih. Tapi dia enggak, dia langsung keluarin bener Rika karena dia udah saking keselnya masih gitu. Dia udah niat ngebunuh si gitu di situ. Iya, pokoknya dia udah pokoknya dari awal tujuannya tuh buat ngebunuh gitu. Karena melihat teman-temannya gitu. Nah, di situ Rika juga sempet kayak ngangkat teman-temannya, iya. Kayak ngangkat Maki, Panda sama Toge buat dipisahin kayak jangan di tempat bertarungnya mereka. Terus mau disembuhin juga kan kayak. Ternyata di situ si Rika. Yuta nggak gitu. Ternyata di situ Yuta udah bisa pakai jurus teknik pembalik. Si itu dia masih belajar ya. Sedangkan teknik pembalik itu ibaratnya kayak kekuatan jurus yang khusus lah ya. Iya, khusus. Itu jarang ada yang bisa pakai jurus pembalik. Di yang gue baru tahu itu cuma berarti Yuta, si Gojo sama temennya itu yang cewek ya. Yuki. Baru 3 itu yang gue tahu sih yang bisa pakai jurus kembali. Kayaknya sih grade spesial sih. Grade spesial sih hampir semua sih kayaknya sih. Cuma kalau misalnya bisa nggak, gitu nggak wajar. Gitu udah kepalang kena sama Gojo. Udah kayak ya udah mau kemana? Nggak rasa apa-apain gitu kan. Nah ada tuh di situ Yuta ngeluarin jurus yang bikin gua kaget sih ya. Dia bisa pakai jurus pembalik ternyata di situ gitu loh. Masih baru banget dia bisa pakai jurus pembalik. Nah di situ juga, lo tau gak sih ya pas dia turun ke tiang itu? Nah dulu ada scene lucunya juga yang si Rika cemburu sama Maki karena di situ. Karena Maki kan satu-satunya cewek juga. Satu-satunya cewek jadi ya namanya juga sesama cewek ya. Iya. Ya. Gimana sih kesel lah gitu kan. Saya ini cowoknya tuh. Padahal Yuta enggak. Padahal Yuta tuh sama sekali enggak. Iya, gimana sih Yuta tuh bener-bener kayak dan Yuta teman gitu loh. Iya, terus kayak bucin banget gitu loh sama Rika, kayak udah bucinnya tuh udah kelewat parah banget lah. Parah banget sih. Nah, situ si Rika nggak nyulik sih, misahin si Maki ya. Maki hampir mau dimakan sama Rika. Iya. Terus akhirnya si Yuta marah-marah dan si Rika takut sama Yuta, takut si Yuta marah sama dia. Takut benci lah ibaratnya sama dia. Gitu. Ternyata enggak lah. Yuta di situ masih baik banget tuh. Kayak Yuta tuh masih kayak kalem, bener-bener kalem banget. Segitu dia lagi emosi banget tapi dia masih bisa kayak tenangin diri, ngomongnya santai. Sama Rika tuh bener-bener kayak cowok idaman gimana sih, kayak saking cewek lu salah itu masih kayak udah kok gue gak kenapa-kenapa, gue gak marah kok, gue gak bakal benci sama lu. Itu kayak terus spesial buat cewek lagi. Terus itu sih apa sih, sebenernya kita harus nyeritain Rika sama Yuta kali ya. Tapi kira lebih apa sih, kan kita juga ceritain inti review dari film Jujutsu ya. Iya. Dan terus habis itu mereka, jadi tuh Yuta langsung loncat gitu loh. Jadi tuh Rika sempet nanya kayak Yuta benci sama dia. Maksudnya tuh si gitu. Terus kata Yuta, iya aku benci sama dia. Musuh kita itu dia. Terus kata Rika, iya Rika juga benci sama dia. Nah itu keren banget. Di situ tuh bener-bener dikasih. Bener-bener dikasih lebih kayak bener-bener sepasang kekasih yang kental banget gitu lah. Padahal kayak wujudnya tuh udah bukan manusia gitu. Itu udah bukan manusia, wujudnya udah monster gitu. Tapi tetap masih bucin banget gitu. Bucin banget sih. Bener kayak cinta sejati banget di situ. Terus habis itu si Yuta apa sih namanya turun ke tiang. Dari situ di tiang listrik ya. Terus di situ kita baru tahu kalau teknik kutukan Yuta yang spesial itu adalah teknik kopi kutukan. Jadi dia bisa ngekopi semua kutukan orang ya kayak. Iya, tapi kalau dia tahu caranya. Kayak Toge, karena dia kan waktu itu bertarung bareng sama Toge. Dan dia tahu cara ngaktifin kutukannya tuh kayak gimana. Jadi dia bisa. Dari situ dia make teknik kutukannya keluarga Inumaki. Sampai si gitu kaget.
kok bisa gitu kan. Iya. Dia baru setengah tahun ya. Enggak, kurang dari setengah tahun. Kurang dari setengah tahun dia udah bisa menguasai sampai segitunya gitu loh. Kayak impossible gitu kan. Ya, dia bisa gunain apa sih? Kutukan Inumaki, iya. keluarga Inumaki. Dan bukan dari mulut ya, dia dari mikrofon. Kata. Iya, dari mikrofon maksudnya. Kalau yang Mikrofon. sekarang Iya, masih kalau mikrofon sekarang, sih. Ntar kan kita selanjutnya ntar kita review lagi Iya. ya. Lo tahu ntar. Nah, di situ dia pakai mikrofon, dan mikrofon itu di sampingnya ada tanda keluarga Inumaki ya. Kayak tanda taring gitu. Nah, klan Inumaki situ ada taring. Yang itu loh tanda di bibirnya Ya, di Toge. bibir Toge situ. Terus di situ si Geto ngeluarin kutukan, banyak banget kutukannya. Dan cuma sekali omongan dari Yuta meledak semua tuh kutukan dan gak batuk. Cuman dia ngomong kutukan ini susah dipakai sama dia sebenarnya. Agak soalnya ya Tapi efeknya tuh. iya, Cuman karena kekuatannya Yuta tuh besar banget, jadi kayak ya biasa aja gitu, nggak nyampe kayak Toge batuk-batuk darah gitu kan, karena seimbang dengan kekuatannya dia. Soalnya Toge itu kelas 2. Iya. Kalau Yuta kan special grade. Special grade masuknya. Pokoknya mereka di situ berantem lah sih Iya. gitu sama. Itu epic battle di film Jujutsu. Movie-nya itu epic battle di situ. Geto sama Geto Yuta. vs Yuta. Di situ bener-bener kayak gua nontonnya kayak wah ini kayak gitu. Itu tuh kayak pas gue nonton kayak wow Yuta gitu. Yuta ya kayak gue gak nyangka, gue tadinya pas sebelum nonton gue gak terlalu berekspektasi tinggi sama film ini, kayak ya paling sama lah kayak animenya fake-fake kayak gitu kan. Tapi ini karena mungkin Yutanya ya di sini kayak dilihatin tuh Yutanya banget, bukannya Gojo gitu ya. Jadi kayak Karena Gojo udah duluan. Iya. Gojo tuh sebelum Yuta nih kita Gojo udah dulu. battle duluan, kalau kan karena Gojo emang udah ketahuan OP gitu kan. Kita kayak udah ya iya. Oh ya udah dia emang wajar dia kayak gitu wajar. ya. Cuman kan kayak Yuta nih yang benar-benar dari nol banget, dia baru belajar, baru ini, dan tiba-tiba bisa langsung se-OP itu kayak apa ya, kayak wah gila sih. Soalnya kayak berkata Yuji aja tuh nggak kayak dia. Yuji tuh menurut gue ya, maaf ya, gue ngomong ini beneran, maksudnya dia tuh agak lambat gitu loh belajarnya. Agak lambat ya, gue nggak bilang dia lambat tapi agak lambat. Lambat pembelajarannya. Kalau Yuta tuh bener-bener dikasih tahu arahan sekali langsung bisa. Bener-bener yang pas dari kutukan disalurin ke katana aja tuh udah cepet banget loh itu menurut gue. Orang gue pertama kali nonton kayak kok cepet banget sih. Perasaan Yuji tuh kayak ada stepnya gitu. Kalau Yuta tuh tipe orang yang nggak ada stepnya. Langsung kayak dikasih lu gini ya, langsung oh udah langsung bisa. Kalau Yuji kan kayak step lu gini dulu, lu kayak gini satu. Terus dia susah kalau Yuji nyalurin kutukannya tuh dia susah. Ya lu tonton ya waktu pas boneka tuh ya, disuruh latihan boneka sama Gojo. Kan itu lama kan? Itu lama. Tapi itu lumayan sih. Lumayan agak cepet, cuman stepnya banyak yang dilalui sama Yuji. Satu-satu. Tapi sebenarnya Yuji lebih enak loh karena dia privat sama Gojo. Iya, langsung sama privat sama Gojo. Kalau Gojo sih kalau si tau Yuta tuh cuman kayak ya ini lu begini. Iya, lu cuman dikasih arahan doang sama Gojo, cuman cuman dikasih teori sama Gojo juga. Kalau si Yuji tuh bener-bener praktek sama Gojonya juga. Teori juga, praktek juga, tapi ya udah ntar kita bahas nanti. Kita bahas movie-nya dulu aja ya. Nah terus di situ sempet kayak dia nge-fake si gitu. Yang itu loh yang pedangnya pecah. Tau gak lo? Kata si gitu, lo kan diajarin kalau misalkan lo nyalurin semuanya ke pedang itu bakalan gak bagus kan. Gojo udah ngajarin lo. Ternyata tuh cuma fake doang. Ternyata tuh kutukannya di tangannya dia. Itu keren banget sih itu. Asli. Semua itu epic. Namanya epic battle banget menurut gua. Itu kalau lo nonton itu worth it banget sih. Worth it sekali. Nah terus habis itu gitu kalah ya kan. Gitu kalah, chipnya dia setengah untung. Iya untung. Ini kan pokoknya kanannya hilang lah. Kayak kanan deh. Hilang satu pokoknya kanannya dia. Itu dia juga gak nyangka si Yuta bakalan se-OP itu. Oh iya, jadi tuh sebelum Yuta menang, si Yuta buat perjanjian sama Rika. Iya, gue lupa lagi. Ya, jadi kayak kalau misalnya ini selesai, Yuta menang, ya si Yuta bakal ikut sama Rika, bakal ngelepas Rika juga kayak udah gue ikut lu, kan dia mikirnya karena dia dikutuk sama Rika kan, biar kayak dia bilang ini Rika bebas kalau gue ikut dia gitu, kalau gue mati gue bareng sama dia. Dia tuh ngomong gini loh sama Rika, kalau bantu aku ya, kalau
tujuan aku terakhir nih cuma mau ngebunuh dia doang. Tujuannya buat ngebunuh gitu. Kamu bisa bawa aku, jiwa aku semuanya bareng sama kamu. Itu sumpah sih sedih banget sih. Terus kayak flashback gitu. Gue di situ sempat tampil air mata tuh. Itu sih gue pertama kali nonton sih, gue berkaca-kaca sih pertama kali gue nonton. Gue situ berkaca-kaca, sumpah gue nggak mau. Karena apa ya? Kalau dilihat flashbacknya tuh kayak mereka tuh so sweet banget, lucu banget, sumpah lucu banget. Terus Rika tuh cantik banget, sumpah Rika tuh cantik banget, gue gak bohong. Anak kecil ya kan udah ngomongin masalah nikah. Nah itu cincinnya itu tuh cincin yang dikasih sama Rika. Cincin perjanjian mereka berdua untuk nikah pas udah dewasa. Dan di saat itu juga Rika mati. Ada si cincin. Iya sih itu sedih banget sih. Di depan Yuta. Iya. Nabrak mobil. Di situ mobil kun. Iya. Hanya truk kun. Iya truk kun. Mobil kun. Terus apa sih namanya? Di situ si mereka ciuman tau, itu di scene ciuman juga. Tapi langsung gelap gitu. Tapi dia di manganya juga gitu. Yeah. Di manganya juga gitu, gue baca kemarin. Itu kayak langsung gelap gitu kayak ya. Kita penasaran sih sebenarnya. Itu nggak tahu ya itu dicium atau di. Ciuman sih kalau kata gue itu ciuman sih. Sebenarnya ciuman sama posternya lu sebenarnya posternya kayak gimana ya? Tapi karena Yutanya udah kepalan cinta, jadi kayak Yuta udah kayak ya udah. Dan di situ Geto ngeliat dan Yuta dianggap playboy. Iya. Makanya Yuta tuh ngejual dirinya dia gitu kan, biar kayak membujuk Rika biar mau dengan cara kayak gitu-gitu ya katanya kan. Yang lain sangkanya playboy, tapi ternyata Yuta kesel di situ tahu. Dia langsung bilang, ini namanya gue bukan playboy, ini tuh emang gue tuh cinta sejati. Inilah cinta sejati. Itu di situ udah deh. Akhirnya gara-gara itu Yuta menang ya kan. Dari situ, pokoknya ntar kalau lu nonton lu bakalan bener-bener dimanjain banget sama animasi dari Bapak. Oh makasih Bapak. Makasih. Terus abis itu ya gitu kalah, gitu juga nggak nyangka bakal kalah. Akhirnya ketemu lah sama Gojo. Tapi jujur ini menurut gue dari semua scenes gue sedih banget sih Gojo sama gitu tuh sedih banget. Gimana sih bedanya tuh kalau Gojo sama gitu? Gimana perasaan Gojo ngebunuh sahabatnya? Iya sahabatnya sendiri. Bayangin kayak lu punya sahabat. Satu-satunya loh, satu-satunya loh. Di hidup lu yang lu punya sahabat lu itu doang. Iya. Lu suruh bunuh dia. Gitu. Mau nggak mau sih. Mau nggak mau kan. Terus mereka kan sempet ngomong kan, kayak ngobrol gitu kan. Terus kayak ada kata-kata terakhir nggak? Ya. Dan juga sih ada beberapa kata yang di silent ya. Iya. Tapi itu katanya sih, gue lihat-lihat di Twitter ya, katanya itu kata-katanya kayak Gojo tuh ngomong lu tuh teman gue satu-satunya, kayak sampai sekarang lu masih teman gue satu-satunya, sahabat gue, one and only, pokoknya kalau dia ngomongnya one and only, satu-satunya, sahabat yang dia punya. Terus habis itu gitu langsung ketawa gitu, terus kata gitu akhirnya di situ udah kayak ya udah lu kutuklah gue sedikit sebelum kematian gue gitu kayak gitu ya. Sedih sih menurut gue karena gue merasanya kayak kalau gue punya sahabat satu-satunya terus gue suruh ngebunuh sahabat gue itu gimana ya perasaannya? Lu pasti kayak di antara lu yang ngeberontak jadi kayak lu gak bakal ngebunuh, di antara lu mesti ngebunuh perasaan lu demi kebaikan. Tapi Gojo itu menurut gue udah bener-bener mati. Maksudnya gimana sih, kasihan juga sih. Makanya dia kayak begitu sekarang. Stres, kayak orang stres sebenarnya. Nah dari situ juga salah satu titik masalah, inti masalah dari season anime. Dan selanjutnya pokoknya anime dari season 2 dan season selanjutnya itu titik masalahnya tuh dari situ. Pas Geto mati. Karena harusnya Geto itu dikremasi. Tapi Gojo tuh Gojo menolak. Iya. Dia egois karena dia nggak mau sahabatnya tubuhnya tuh dibakar. Yang musik. Ibaratnya gimana sih, Gojo kan gue udah ngebunuh nih sahabat gue, masa gue harus ngebakar dia juga, dikremasi juga. Makanya dia tuh kayak nggak mau menolak, akhirnya nggak dikremasi. Makanya pas di season 1 ada Kenjaku ya. Itu sebenarnya bukan Geto ya guys, pokoknya itu bukan Geto please, bukan Geto. Kenjaku itu ya. Geto nggak mungkin nyakitin Gojo sih menurut gue. Dari awal juga dia bisa aja sih ngebunuh, maksudnya ngejebak Gojo tuh bisa, tapi dia nggak. Tapi karena dia pikir ya Gojo tuh sahabat gue gitu, gue cuma nama dia tuh beda prinsip doang. Jadi ya udah gitu, di luar prinsip masing-masing ya kita sahabat gitu. Jadi itu ada flashback
tentang persahabatannya dia. Pokoknya itu nanti ada di season 2 deh kayaknya. Ya ada di season 2, nanti Toji juga muncul di season 2. Itu bakalan OP banget sih. Itu salah satu yang bisa ngimbangin Gojo. Iya, salah satu yang bisa. Itu soalnya Gojo sampai hampir mati sih. Untungnya Gojo punya kekuatan teknik pembalik itu loh. Kalau nggak ada emang mati sih dia. Mati sih. Soalnya kepalanya udah ditusuk gitu. Untungnya ada teknik pembalik. Nah, abis itu udah deh sekolahnya hancur. Nah diceritain lah. Ternyata si Rika ini dikutuk sama Yuta. Jadi tuh Rika tuh kembali ke sosoknya dia yang asli. Anak kecil lagi, masih kecil ya kan. Yang pas sebelum dia meninggal deh itu pakai baju yang sama. Jadi Yuta nggak mati, nggak ikut Rika karena ternyata Yuta yang mengutuk Rika, bukan Rika yang mengutuk Yuta. Jadi yang lepas adalah Rikanya, bukan Yutanya. Dan ternyata si Yuta adalah sepupu jauhnya Gojo. Gojo Satoru. Makanya termasuk OP. Itu pokoknya keturunan dari Sugawara Michize kan. Pokoknya Sugawara deh. Si Sugawara ini termasuk klan terbesar yang pokoknya masuk dalam 3 klan terbesar. Dan spesialisnya klan itu adalah mengutuk. Iya kayaknya sih ya. Tahu gue ya mengutuk. Tapi kalau salah, sorry ya. Pokoknya ini kita yang ini aja deh yang kita tahu pokoknya ya. Karena makanya kenapa si Yuta bisa mengutuk Rika. Dari situ juga kelihatan kok kayak gimana caranya si Yuta mengutuk Rika. Iya, pokoknya di situ dikasih tahu. Pokoknya itu nanti kalau lo nonton lo bakal puas banget sih, itu benar-benar diceritain. Pokoknya lo nggak rugi lah. Iya. Terus habis itu udah tuh mereka udah bahagia. Terus kartunya itu tuh dibalikin sama si Gojo. Nah situ tuh Gojo juga ngomong kalau itu siapa ya, kan kita nanya kan siapa main kartu gue gitu. Terus kata si Gojo, temen gue, sahabat gue satu-satunya. Itu sih gitu. Sedih sih, menurut gue itu sedih banget anjir. Sampai gimana pun tetap itu sahabat ya Gojo mau sampai kapanpun. Dan Gojo tuh tahu siapa gitu, siapa yang bukan gitu. Yang pas Archie ya. Tahu. Sedih banget kan sih. Nah, terus abis itu langsung kreditnya nih ya. Nah kreditnya ya jangan pulang. Pokoknya pas nonton tuh kayak nikmatin dulu gitu, kayak oh ini filmnya kayak udah lu dengerin lagunya juga enak kok, tenang aja lagunya enak. Pokoknya pas di kreditnya itu dimana Yuta ada di Afrika lagi nyari apa sih namanya itu yang dipakai sama Miguel. Yang tali yang pas bertarungan Gojo ini ya tali itu. Dia nyari sisa-sisaan tali itu. Pokoknya Miguel sama Yuta. Nah di situ tiba-tiba Gojo datang. Miguel ketakutan nih. Miguel tuh udah trauma banget sih sama Gojo. Dia bahkan udah berapa kali kata si Yuta kan Gojo sempet balik lagi apa gimana gitu, pokoknya kan, terus langsung Yuta ditanya sama Gojo, Miguel mana? Kata si Yuta, Miguel nggak mau ketemu sama kamu karena dia takut karena kalau lihat sendiri fight-nya Miguel sama Gojo itu benar-benar diomong. Itu tuh bener-bener kayak Gojo tuh lagi kayak gimana sih? Kayak mukulin boneka, kayak boneka. Kayak ya gue pengen buru-buru gitu kata Gojo. Itu tuh kayak bakal dibantai banget karena dia tuh buru-buru kejar waktu. Dan Gojo tuh bener-bener kesel di situ loh. Dia tuh lagi kesel, bener-bener kesel tau gak sih? Karena gimana ya di posisinya dia harus di sini dulu nih. Tapi muridnya di sana lagi sama sahabatnya lagi dibantai gitu. Gimana sih? Dan dia juga tau kayak kekuatan sahabatnya kayak gimana kan, dia kayak ya itu setelah saya kayak aduh gue mesti cepet-cepet nih kan, soalnya di sana ada Geto ya kan. Jangan dia tahu Geto ada special murid juga kan ya, bukan ya sekelompok ya. Iya sekelompok, jadi special murid tuh ada 4. Ada Gojo, Satoru, Geto, Yuki, dan yang baru nih Yuta masuk special grade. Itu pokoknya kalau lu nonton dan lu perhatiin itu tuh bener-bener ada sangkut pautnya kok sebenarnya sama yang season 1. Dari mereka dari Yuta kreditnya itu Yuta ketemu sama Gojo pergi itu kan ada di season 1 dimana Gojo tiba-tiba pergi ke luar negeri.
katanya ada misi, ternyata dia emang mau ketemu Yuta kan, pengen bilang kayak tolong jagain Yuji. Iya, kayaknya ada sesuatu hal yang besar bakal terjadi dan gue nggak bakal bisa ngapain. Iya, dia udah punya firasat di situ. Nah di situ apalagi sih kayak pas ending itu lu tau gak sih alat yang dipakai sama dia itu dipakai di season 1. Lu tau gak sih yang alat panjang yang itu yang iya. kayak pukulan itu dipakai sama Maki, yang kayak pukulan Bruce Lee ya dipakai sama Maki. Itu pokoknya banyak sakit banget deh itu kalau lu bener-bener merhatiin detail-detailnya detail di animenya itu pasti lu langsung ini iya gue nonton 2 kali aja udah tahu gitu, ngerti gak sih kayak ini gitu. Pokoknya intinya dari film ini tuh ini flashback bukan cerita ke depan. Iya. Jadi jangan berharap banyak dengan kok nggak ada ini sih. Iya, gitu. jangan berharap kayak gitu intinya. Soalnya ini cerita chapter 0-nya Jujutsu. Jadi kayak ibaratnya walaupun lu belum nonton animenya, lu langsung nonton ke the movie-nya itu nggak ada masalah sama sekali. Iya, sebenarnya nggak ada masalah sih. Malah itu lebih dianjurin kayak gitu sih. Iya, seharusnya sih itu ya chapter 0 dulu sih. Nah, harusnya lu nggak apa-apa sih, saran gue malah kayak gitu. Lebih baik lu nonton the movie-nya baru nonton animenya. Jadi ketika lu langsung nonton animenya, lu udah tahu siapa Yuta, siapa ini, apa yang terjadi di masa lalu. Jadi tinggal lanjutin doang gitu loh. Nah kalau kayak udah nonton anime sampai habis ya jatuhnya flashback. Iya, flashback. Dan itu tetap nyambung sih. Iya, tetap nyambung karena di situ kita ngebahas soal MC yang kedua. Iya. Itu si Yuta. Nah kalau lu nonton dari awal itu bukan flashback tetapi ya alurnya ceritanya kayak gitu ke depan, jatuhnya ke depan, alur ke depan. Karena kan itu cerita 1 tahun sebelum Yuji masuk SMA Jujutsu. Jadi intinya yang kita anggap adalah seperti itu. Biar gak ada komen-komen kayak kok alurnya kayak gini, kok alurnya kayak begitu, kok nggak jelas, kok nggak ini. Tolong itu ya. Bukan yang nggak jelas tapi itu lo emang aja dari yang nggak tahu. emang itu dari vol 0 gitu kan udah jelas-jelas Iya, itu vol 0 berarti dari, sebelum 1. Dari judulnya aja ada chapter 0. Ya harusnya lo paham dong. Biasa beda 0 dan 1. Iya. Dimana siapa yang duluan? 0 dulu. Iya. Gue kadang-kadang suka heran kayak ada orang bilang, gue ngerti sama ceritanya. Gue nggak tahu kok kayak gitu sih, gak ada si Uji, gak ada si itu. Aduh, tolong dong. Maaf, soalnya ini vol 0 gitu. Tanya sama giginya kalau mau, tanya sama gigi aku tapi. Kenapa keluarin yang animenya yang 1 baru di the movie-nya chapter 0? Tapi gigi juga ngeluarin vol 1 berapa dulu baru 0. Iya kan ya? Iya. Buat si Yuta kan? Iya. Tapi kan Yuta juga muncul juga iya, kok. Iya, kan muncul juga di animenya. Dikasih tahu walaupun cuma kayak sekilas. Kayak Yuta nih apa murid yang terkuat gitu. Iya. Yang bakal bisa special grade gitu. Iya, Bang. Gue juga punya harapan tinggi sama dia, sama Hikari, sama Yuji. Pokoknya mereka bertiga, anak kelas 3, 1, 2, 3 pokoknya itu mereka yang di kadang-kadang bisa gadein Bojo. Ya seperti itu sih. Ya kalau menurut gue dari red, menurut gue itu rating menurut gue 0 sampai 10 100 sih. 100 kalau 100 sih. 10 ke 100 lagi. Soalnya gue nonton sampai 2 kali loh. Gue pengen nonton lagi malah. Kayak Gue juga sama. Kalau ada kesempatan pengen nonton lagi. Dan guys jangan nonton bajakan ya guys, tolong. Ini soalnya anime susah banget masuk ke Indonesia movie-nya. Apalagi lu bisa nonton di XX1. Iya, udah ada di XX1 ngapain? Kapan lagi lu ya? Si GV, Cinepolis itu ada semua. Biasanya menonton anime susah di movie Indonesia, bahkan mahal bisa sampai 100. Dan ini cuma 40.000 doang. Kemarin lu nonton 40.000 itu di hari 50.000. Itu di hari Minggu. Kalau hari biasa 40.000 doang. Di sini 40 sekarang. Iya dia udah lebih enak kok nonton itu. Iya bener. Itu lebih dapat feelsnya. Itu lebih kayak oh my Vibe-nya tuh kayak ya lu terusnya bassnya aja udah beda, suara bass, suara yang lain. Dan lu lebih fokus kalau nonton di bioskop karena kayak lu pandangan tertuju sama animenya, bukan lu ke distract sama apa-apa. Kan kalau lu di rumah nonton kadang ke distract sama HP atau nggak notification. Yeah. Kalau di bioskop udah jelas lu bakalan ngeliat ke layar terus gitu. Iya betul. Itu saat dari pokoknya rate dari kita 100 buat anime Jujutsu Kaisen movie chapter. Dan ini loh, gue pengen
protes. Nah, silakan. Gue juga pengen protes sih. Masalah bioskopnya. Masalah. Ini gue nggak tahu. Ini gue nggak tahu di CGV lain. Kayak gitu atau enggak ya? Soalnya gue pertama nonton di CGV juga, dan itu it's okay. okay. Sebut merek ya. Apa ya? Biar ini juga buat perbaikan Iya. Juga ya. Ini nggak apa-apa sebut merek CGV-nya, tapi nggak usah dikasih tahu di mana. Ya lebih baik dikasih tahu di mana sih. Sekalian aja lah ya. Sekalian ya. Pokoknya ini ya kita nggak bohong lah, ini bener. Kalau misalnya ada orang yang nonton bareng sama kita di tanggal berapa? Hari Minggu kemarin. Hari Minggu. Sekarang tanggal 20 jam 5 ya, jam 5 pas, jam 5 sore ya, nonton bareng sama gue Studio 3 gitu. Itu sumpah ngeselin banget anjir. Lu tau gak sih, gue tuh lagi baru pulang dari perjalanan jauh dan gue pengen nonton dan lampunya nyala. Gue tuh udah pusing banget sumpah. Udah ini nonton film The Movie lampu nyala. Kayak gue kagetnya apa? Karena gue gini loh, gue pertama kali nonton di CGV, pertama kali bukan CGV itu ya. Dan itu tuh pas abis kayak Jujutsu Kaisen gitu kan, abis Jujutsu Kaisen lulus sensor itu tuh udah mati lampunya. Gue cuma ngasih tahu. Sampai setengah jam ada ya? Ada setengah jam. Setengah jam film mulai itu. Itu gue udah panas tahu gara-gara karena gue udah tau alurnya kan. Kata gue ini kalau sampai akhir nggak seru banget. Iya, gue juga. Iya kan? Gue sampai ngomong sama dia kayak, ayo protes. Jadi gue sampai protes kayak gue udah kayak gitu. Iya. Dan soalnya apa ya, sumpah ginas banget lu masa nonton The Movie kalau lampu nyala kan, ya mendingan lu nonton di rumah sekalian. Iya, kalau nonton di rumah kan lampu nyala it's okay. Kalau di bioskop anjing gue udah bayar gitu. Iya, lampu nyala lu nonton, aduh jangan. Kayak the fuck, itu di Sunter Mall. Iya. Gue nonton di Cempaka Putih is okay sih, serius, bener-bener bagus banget. Iya, ada perbandingan dia Cempaka Putih, jadi kayak kita nggak ngasal ya, nggak main asal ngomong, karena ada contoh perbandingan. Dia nonton di Cempaka Putih. Ya karena gue nonton 2 kali kan. Gue nonton di Sunter. Karena gini. Iya, maksudnya gini, gue juga pengen nonton yang kedua kali karena gue pengen melihat detail-detailnya kan. Maksud gue dengan lampu nyala, gue jadi kayak ke distract gitu sama lampunya gitu. Gue kira tuh, karena gue nggak tahu dia udah nonton kan, makanya gue nggak nanya ke dia. Gue kira emang filmnya tuh dari awal sampai akhir lampu nyala. Gak mungkin kayak gitu lah. Gue benci banget dong. Iya. Kayak masa ya sih grand anime gitu kan? Iya, gue juga mikir apa karena ada anak kecil, tapi kan nggak mungkin lah. Biasa juga walaupun ada anak kecil bayi pun itu ya, tetap masalah gitu. Nggak masalah, bukan masalah. Ya, itu masalahnya cuma di bioskop ya, tapi animenya tetap bagus. Anime choice 100. Pokoknya gue berharap kedepannya tetap ada anime-anime di movie yang masuk ke Indonesia sih. Karena kemarin udah beberapa ya, Violet Evergarden sayangnya pas lagi pandemi jadi nggak rame. Dan mall banyak yang tutup. Terus kemarin ada Free juga, dan sekarang ada Jujutsu Kaisen. Dan akhirnya Jujutsu Kaisen di hari akhir. My Hero Academia juga ada kemarin, tapi gue nggak begitu ini sih. Nah ini karena Jujutsu gue udah janji sama dia udah dari awal tahun. Kan ketika tahu Jujutsu tayang di Indonesia, kita langsung tonton fix. Jadi tuh gini loh, pas animenya baru keluar, pas masih ongoing, katanya tuh bakalan ada movie-nya. Kita tuh udah ngomong, gue udah ngomong sama dia kayak, ayo kita nonton nanti. Dan kita ngeracunin saudara kita yang satunya lagi, yang nggak ada nih di sini harusnya ada ya. Iya, tapi dia nggak ada. So. Kita udah racunin dia, ternyata dia suka. Jadi ya kita nonton bertiga gitu, family time banget ini. Jadi intinya kayak gitu. Ntar ya di selanjutnya, di review podcast selanjutnya kita biasanya bertiga ya. Iya, bertiga. Sama saudara gue satunya ini karena dia kerja sih. Iya, dia kerja. Jadi ya udah buat nextnya. Pokoknya dia kita bakal nge-review anime, horor, ya podcast horor semuanya. Pokoknya lu pantengin aja channel kita ya. Pokoknya kita masih kembali lagi. Yang pasti horor itu kita tayangin setiap malam Jumat. Iya. Itu kita horor itu kita ngebahas trip-trip. Iya. Bahas yang lagi hangat-hangat lah ya. Kita bahas podcast kita.
palingan. Pasti akan selalu ngajak dia buat podcast biar ada ceweknya. Karena cowok semua. Karena cowok semua ya. Ini ya gitu. Oke guys, jangan lupa ya lu like, lu share ke kawan-kawan lu yang pencinta anime, para yang pengen lu racunin kan. Ini ya, ini review pure dari kita nggak tambah-tambahin, kita nggak kasih gimmick. Intinya gue kan nemu kekurangan di film Jujutsu Kaisen. Kekurangan cuma di bioskop. Ya, gue minta maaf ya kalau gimana buat bioskop. Karena gue mesti jujur. Tapi ini mesti jujur karena buat kedepannya biar Depannya lebih buat lo baik juga lagi. biar Maksud lebih gue baik. nanti kalau misalkan ada the movie anime yang lain, masa lampunya Iya. nyala kan nggak lucu. Ya mesti diperhatiin lagi ya buat CGV atau mungkin salah dari pihak Suntermall-nya. Tapi samanya sih kan masih satu. Iya. Ini kan CGV ya. Ini ke CGV juga kan. Sunter Mall sih. Ya, dua-duanya. Iya. Dua-duanya sih. Kan dia nyewa tempat di Suntermall. Nah, CGV Suntermall lebih enak. CGV Suntermall. Mungkin dari kita itu aja sih ya. Sampai kita berjumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa like, share ke kawan-kawan lo, dan jangan lupa lo subscribe channel YouTube kita. And see you di next video.